Setelah kabar baik mengenai kenaikan gaji pensiunan resmi dicairkan, tentunya banyak dari kita yang penasaran bagaimana skema rapel ini akan bekerja dan siapa saja yang berhak menerima. Berdasarkan pengumuman terbaru dari PT Taspen dan Menku, skema pencairan rapel gaji ini sudah disusun sedemikian rupa agar bisa transparan, akurat, dan tepat sasaran. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa rapel ini bukanlah sekedar tambahan gaji, tetapi merupakan hak yang sudah menunggu selama beberapa bulan atau bahkan tahun, tergantung kapan kenaikan gaji sebelumnya ditetapkan. Jadi, ini benar-benar uang yang memang seharusnya diterima oleh para pensiunan, bukan bonus tambahan yang sifatnya sporadis. Menku sendiri menegaskan bahwa pencairan rapel ini akan mengikuti jadwal resmi yang sudah dikalkulasikan dengan cermat. Tiap pensiunan akan menerima jumlah yang berbeda tergantung golongan, masa kerja, dan besaran gaji pokok yang mereka terima sebelumnya. Untuk pensiunan ASN golongan I misalnya, kenaikannya mungkin berbeda dibandingkan dengan golongan 4 atau pejabat struktural tertentu, karena kalkulasi menyesuaikan struktur gaji pokok dan tunjangan yang berlaku saat masih aktif. Begitu juga untuk pensiunan TNI dan Polri, jumlah rapel yang dicairkan juga disesuaikan dengan pangkat terakhir dan masa pengabdian. Ini memastikan bahwa tiap individu menerima haknya secara adil dan proporsional. Selain itu, PT Taspen menekankan bahwa pencairan rapel akan dilakukan melalui rekening pensiun yang sudah terdaftar, sehingga keamanan dan akurasi transaksi bisa terjaga. Tidak ada lagi istilah terlambat masuk rekening atau tersendat di kantor cabang. Tunjangan lainnya. Bahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pencairan rapel akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelompok golongan dan usia pensiun, karena seluruh proses sudah terintegrasi dengan sistem digital PT Taspen. Bahkan, para pensiunan akan menerima notifikasi resmi melalui SMS atau email mengenai jumlah rapel yang diterima, tanggal pencairan, dan rekening yang akan menerima transferan. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memastikan transparansi dan kenyamanan para pensiunan. Selain skema pencairan, penting juga bagi para pensiunan untuk memahami bagaimana nominal rapel ini dihitung. Secara sederhana, rapel adalah selisih antara gaji pokok baru setelah kenaikan dan gaji pokok lama sebelum kenaikan dikalikan dengan jumlah bulan sejak kenaikan gaji seharusnya berlaku. Jadi, misalnya, kenaikan gaji berlaku sejak Januari, tetapi baru dicairkan Desember, maka jumlah rapel akan dihitung dari Januari hingga Desember. Perhitungan ini berlaku untuk semua golongan dan semua jenis tunjangan yang menjadi hak pensiunan. Tentu saja, juga ada tunjangan yang bersifat variabel atau khusus, perhitungannya akan menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa pencairan rapel ini tidak akan mempengaruhi anggaran rutin bulanan. Menko memastikan bahwa dana untuk rapel sudah dianggarkan secara khusus dalam APBN, sehingga pencairan tidak akan mengganggu pembayaran gaji bulanan atau tunjangan lainnya. Bahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pencairan rapel akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelompok golongan dan usia pensiunan, sehingga tidak terjadi lonjakan besar dalam peredaran uang yang bisa mempengaruhi inflasi. Bagi para pensiunan, momen ini tentu sangat dinantikan, karena selain meningkatkan daya beli, rapel ini juga memberikan ketenangan finansial yang selama ini mungkin belum tercapai. Banyak pensiunan yang menunggu dana ini untuk membayar kebutuhan pokok, cicilan rumah, biaya kesehatan, atau bahkan untuk membantu anak dan cucu mereka. Pemerintah sendiri memahami pentingnya hal ini, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mempertimbangkan kesejahteraan pensiunan sebagai prioritas utama. Di sisi lain, informasi mengenai kapan rapel akan segera cair masih menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Mengenai tanggal pencairan yang resmi, sangat penting untuk diikuti agar tidak ada kebingungan. Menkeu dan PT Taspen sudah menetapkan jadwal yang jelas dan diumumkan secara publik. Menurut rilis resmi, sebagian besar pensiunan akan menerima rapel mulai akhir November hingga Desember 2025, tergantung golongan, usia, dan kategori tunjangan yang diterima.
Hal ini sekaligus menepis kabar hoaks atau isu yang menyebar di media sosial tentang pencairan yang diundur atau dicicil secara tidak adil. Penting juga diketahui bahwa rapel ini berlaku untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang memenuhi syarat. Bahkan pensiunan yang menerima tunjangan khusus atau pensiunan yang baru memasuki masa pensiun juga berhak menerima rapel. Meski jumlahnya tentu berbeda dengan pensiunan yang sudah lama, semua data pensiunan yang terdaftar di PT Taspen dan BKAN sudah diverifikasi, sehingga kesalahan administrasi bisa diminimalkan. Selain nominal, pemerintah juga menyiapkan mekanisme komunikasi agar para pensiunan bisa mengecek hak mereka sendiri, misalnya melalui aplikasi resmi PT Taspen, website resmi, atau call center yang siap menjawab pertanyaan terkait jumlah rapel, jadwal pencairan, hingga cara klaim jika ada kendala. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan transparan, cepat, dan aman bagi para pensiunan. Bagi keluarga pensiunan, ini juga momen penting. Banyak keluarga yang menanti kepastian dana ini untuk merencanakan kebutuhan akhir tahun, mulai dari pendidikan anak, perawatan kesehatan orang tua, hingga rencana liburan atau kegiatan sosial. Dengan adanya kepastian tanggal dan nominal, para pensiunan dan keluarga bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih matang dan tenang. Selain itu, kenaikan gaji pensiunan dan pencairan rapel ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan ASN dan pensiunan sebagai bagian dari program prioritas nasional. Menke Purbaya dan seluruh pihak terkait berulang kali menegaskan bahwa dana pensiun bukanlah beban APBN, melainkan hak yang sudah menjadi kewajiban negara. Pemerintah justru memandang pencairan rapel sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian dan dedikasi para ASN dan pensiunan selama bertahun-tahun. Selain aspek finansial, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu transparansi dan akurasi administrasi. Setiap golongan dan kategori pensiunan sudah dikalkulasikan secara detail sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Bahkan jika ada kesalahan perhitungan minor, pemerintah menyediakan mekanisme revisi dan klaim agar hak pensiunan tetap terjamin. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pencairan rapel dilakukan secara profesional dan bukan sekedar janji belaka. Dengan semua informasi ini, jelas bahwa momen pencairan rapel gaji pensiunan adalah salah satu langkah penting dalam program kesejahteraan ASN dan pensiunan. Dana yang dicairkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan rasa aman dan penghargaan atas pengabdian mereka. Sebagai penutup, penting bagi seluruh pensiunan untuk mengikuti informasi resmi dari PT Taspen, BKN, dan Menkeu. Jangan mudah terpengaruh berita tidak jelas atau hoaks. Pastikan semua informasi diperoleh dari sumber resmi. Cek jadwal, nominal, dan rekening yang akan menerima transferan. Dengan begitu, pencairan rapel bisa berjalan lancar, adil, dan tepat waktu sesuai janji pemerintah. Jangan lupa untuk mendapatkan update terbaru terkait rapel, kenaikan gaji, dan kebijakan pensiunan lainnya, pastikan kalian subscribe ke channel ini. Kami akan terus menghadirkan informasi resmi, akurat, dan terpercaya, agar semua pensiunan bisa mendapatkan haknya tanpa kebingungan. Bagi keluarga pensiunan, kepastian rapel ini bukan sekedar kabar gembira, tetapi menjadi dasar penting dalam menyusun rencana keuangan yang lebih tertata. Selama berbulan-bulan sebelumnya, banyak keluarga yang menahan pengeluaran karena belum ada kejelasan kapan dana rapel akan cair dan berapa nominal yang diterima. Ketika tanggal dan mekanismenya sudah diumumkan secara resmi, ruang perencanaan itu akhirnya terbuka. Dengan adanya kepastian rapel, keluarga pensiunan bisa mulai memprioritaskan kebutuhan yang selama ini tertunda. Mulai dari biaya kesehatan orang tua yang rutin, pembelian obat, kontrol medis, hingga kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat menjelang akhir tahun. Bagi sebagian keluarga, rapel juga dimanfaatkan untuk melunasi cicilan kecil agar beban bulanan di tahun berikutnya menjadi lebih ringan. Tidak sedikit pula keluarga pensiunan yang mengalokasikan dana rapel untuk pendidikan anak atau cucu. Biaya sekolah, buku, seragam, hingga keperluan kuliah seringkali menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga besar.
Kehadiran rapel memberikan nafas lega karena kebutuhan tersebut bisa dipenuhi tanpa harus berutang atau mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, momentum akhir tahun identik dengan kebutuhan sosial dan kebersamaan keluarga. Ada yang ingin pulang kampung, ada yang ingin mengadakan syukuran sederhana, atau sekadar berkumpul bersama anak dan cucu. Kepastian rapel memungkinkan keluarga menyusun anggaran secara realistis, tanpa rasa cemas berlebihan terhadap kondisi keuangan. Yang tidak kalah penting, kepastian rapel juga memberikan ketenangan psikologis bagi pensiunan dan keluarganya. Ketika keuangan lebih terencana, suasana rumah pun menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi spekulasi atau kekhawatiran berlebihan karena semuanya sudah memiliki dasar yang jelas dan resmi dari pemerintah. Pemerintah sendiri menyadari bahwa dana rapel ini memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan keluarga pensiunan. Oleh karena itu, pencairan dilakukan dengan sistem yang transparan dan terukur agar benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima. Bagi keluarga, hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan tetap memperhatikan kehidupan pensiunan setelah masa pengabdian berakhir. Sebagai penutup, kepastian rapel bukan hanya soal kapan uang masuk ke rekening, tetapi tentang bagaimana keluarga bisa merencanakan hidup dengan lebih matang, tenang, dan bermartabat di penghujung tahun. Dengan informasi resmi yang jelas, keluarga pensiunan dapat menyusun langkah ke depan tanpa kebingungan, tanpa spekulasi, dan tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. Jika Anda mau, saya bisa menyesuaikan durasi jadi 7, 10, atau 15 menit, mengubah gaya jadi lebih emosional atau lebih formal, atau menyambungkannya langsung dengan closing khas channel Anda.